Halo semua, kali ini saya akan membacakan cerita pendek tulisan saya sendiri, masih dari buku Perempuan Kedua, terbitan Jala Sutra. Saya akan membaca sebuah cerita pendek yang berjudul Perempuan Kedua. Perempuan kedua. Perempuan yang berumah di ujung gang itu benar-benar membuat sekujur tubuhku tegang. Cara bicaranya yang lembut membuat aku kalang kabut. Sungguh aku tak menyangka akan jatuh cinta macam anak-anak SMA. Aku bertemu dengannya secara kebetulan. Karena menghindari tabrakan dengan ojek, motor yang aku kendarai sambil membonceng Dina selip. Akibatnya, aku dan anak perempuanku terjerembab di got dekat rumahnya. Tangis anakku yang meraung-raung, "Wah, wah," membuat perempuan itu menawari obat merah untuk mengobati luka-luka lecet akibat kecelakaan. Melihat dia, wow, aku langsung terkesiap. Aku seperti melihat biang lala di wajahnya. Jantungku tekuk, tekuk, tekuk berdebar. Jantung yang berdebar karena kecelakaan itu tiba-tiba kalah oleh debaran-debaran akibat memandang wajah perempuan itu. Kini nama perempuan itu. Dia menggandeng Dina ke rumahnya dengan kasih sayang seorang ibu. Aroma sabun wangi di badan Gini tercium tanpa sengaja olehku ketika dia memberikan secangkir air putih. Sejak pertemuan itu, hidupku gelisah. Aku mulai membanding-bandingkan keadaan perempuan itu dengan Gami, istriku. Andai istriku bisa serapi Gini, pasti aku tambah betah di rumah. Andai perut istriku serata Gini, pastilah aku tak harus mencari-cari foto wanita setengah telanjang di tabloid jalanan hanya untuk meningkatkan gairah di kasur. Kalau saja istriku bisa merawat diri, menyisir rambut setiap pagi, tentulah aku akan merasa biasa saja dengan rambut lurus Gini yang luar biasa itu. Beribu andai bermain di angan-anganku, tapi semua membuatku frustasi. Begitu membuka mata, aduh, yang kulihat hanya tubuh Gami yang mulai berlemak di sana sini, menggelambir di mana-mana. Otakku mulai berputar-putar. Bagaimana caranya agar aku bisa mengunjungi Gini tanpa ada yang curiga? Waduh, sungguh 2 hari kehilangan Gini membuat aku seperti orang gila. Mulailah ku atur rencana demi rencana untuk bisa menemuinya. Sore sangat cerah ketika kucukur habis bulu-bulu di wajahku. Kusemprotkan minyak wangi, ku beli krim anti keriput untuk menutupi kerutan di dahi. Ternyata aku masih ganteng juga. Pantas saja teman-teman kantor sering menyamakanku dengan Johnny Depp, pikirku. Perubahanku membuat istriku bertanya-tanya. Katanya aku seperti sedang puber kedua.
Aku bilang saja semua kulakukan karena harus foto untuk kartu identitas baru di kantorku pagi ini. Istriku pun paham dan seketika menghentikan pertanyaan-pertanyaannya. Lah, aku itu kan memang orang jujur. Memang besok pagi ada pemotretan untuk melengkapi kartu identitas perusahaan. Hanya saja sepulang dari kantor aku mengajak Dina untuk mengunjungi Gini. Gini dan kedua anaknya Tono dan Tini menyambut kedatangan kami dengan gembira. Terlebih lagi Dina yang langsung akrab dengan kedua anak Gini. Dari percakapan sore itu aku tahu Gini adalah seorang guru bahasa Inggris di sebuah SMP swasta di pinggiran kota. Wow, guru bahasa Inggris. Sebuah ide melintas. Saat itu pula aku meminta Gini memberi kursus bahasa Inggris buat Dina. Dina sudah 4 tahun, sudah saatnya belajar bahasa Inggris. Gini setuju. Ketika pulang dan kurundikan dengan Gami istriku tentang kursus bahasa Inggris itu, dia menerima ide itu tanpa ragu sedikit pun. Sejak itu, Senin dan Rabu merupakan hari yang sangat kutunggu-tunggu. Aku bisa memandangi wajah Gini sepuasku. Melihat cara Gini mengajar bahasa Inggris makin membuatku gemas. Mulutnya yang mungil dan sangat fasih mengungkapkan kosakata bahasa Inggris. Terdengar seksi. I want a big hug, honey. Aku semakin gila. Kursus hanya berlangsung selama 1 jam saja. Tapi Dina selalu meminta tinggal di rumah Gini agak lama karena dia ingin bermain sepeda bersama Tini dan Tono. Jadilah aku punya alasan ngobrol panjang lebar dengan Gini. Berbicara dengan Gini, aku merasakan menemukan masa mudaku lagi. Ternyata Gini itu suka puisi. Lain dengan istriku yang hanya manggut-manggut saja ketika ku ajak bicara tentang Gibran. Gini terlihat antusias dan berbinar-binar. Puisi-puisi karangannya di zaman kuliah dia tunjukkan kepadaku. Katanya siapa tahu aku bisa memberikan saran. Tentu saja aku senang. Ini kesempatanku memamerkan semua kebisaanku di hadapannya. Puisi memang sangat ampuh untuk menjerat cinta. Gini juga suka puisi-puisiku. Katanya puisiku bikin mabuk. Gini tersenyum, pipinya ranum, hatiku pun berdentum-dentum. Semakin hari aku dan Gini semakin akrab dan terbuka dengan keadaan masing-masing. Saat itu aku tahu dia sedang pusing dikejar-kejar duda kepala sekolahnya. Kata Gini, suaminya baru meninggal 6 tahun lalu dan dia belum siap untuk kawin lagi. Hatiku bertanya-tanya, kalau denganku, maukah dia menikah? Rencana demi rencana kembali ada di kepalaku. Pokoknya Gini harus jadi istriku. Jangan sampai dia jadi istri kepala sekolah itu. Sejak saat itu, kuputuskan menghadiahi Gini puisi-puisi yang tumbuh dari hati nuraniku dan juga kucekoki dia dengan kata-kata menghibah tentang penderitaanku sejak menikahi Gami. Jangankan merawat anak dan suami Gini, lawang dia itu merawat diri pun dia nggak bisa. Daster kumalnya jadi pemandanganku sehari-hari. Makanan hambar ala kadarnya jadi menuku sehari-hari. Ranjang bau ompol Dina jadi alas tidurku sepanjang malam. Aduh, dan dengkuran Gami jadi musik pengantar tidurku. Secangkir teh atau kopi sepulang kerja, wah itu hanya impian. Gini, aku sangat menderita sekali. Gini memandang murung
seperti merasakan penderitaanku. Tampaknya aku sudah berhasil menarik simpatinya dengan rahasia-rahasia rumah tanggaku. Seandainya istriku itu adalah kamu, Gini. Pipi Gini merona, matanya bekerjapan. Aku merasa melayang ke negeri para bidadari. Seperti berdendang, kata-kata itu terus kuulang, lengkap dengan bait puisi yang kusisipkan di pintu rumahnya setiap pagi. Lama-kelamaan, sebagai lelaki, aku selalu menemukan cinta berkilauan di matanya ketika dia menatapku. Melihat itu, aku makin tak bisa tidur. Wajah Gini ada di mana-mana. Sementara istriku tidur di sampingku tetap dengan mendengkur. Malam berlalu. Besok sore kembali aku mengajak Dina ke rumah Gini. Dina bermain bersama dengan Tono dan Tini. Sedangkan aku, dengan mengumpulkan segala keberanian, kulamar ibu mereka. Gini, maukah kau jadi istriku? Tanyaku ragu. Gini terkejut. Aku pun sejenak mengerut. Lah, Mas kan sudah punya istri. Tapi kan kau tahu kalau aku menderita. Selesaikan baik-baik hubungan Mas dengan istri. Kalau memang Mas menderita, Mas harus menceraikan dia dong. Tapi menceraikannya harus secara baik-baik. Atau apa? Tanyaku berdebar-debar. Minta izin padanya untuk menikahiku. Wah, aku bersorak. Berarti Gini menerimaku. Aku kaget. Loh, kok bisa semudah ini? Masalah dengan istriku, wow, gampanglah diatur. Dengan hati berbunga-bunga aku pulang. Kupeluk kami dengan yang sedang siap-siap ke kamar mandi. Saking hangatnya pelukanku sampai dia merasa jengah. Malam hari, kutidurkan Dina sebelum waktunya. Setelah itu, aku mulai mencumbui kami seperti pengantin baru. Usai bercinta, kubuatkan istriku mie goreng instan. Sepiring berdua kami makan bersama. Selama 2 minggu kami tampak mesra. Kami menatap curiga, tetapi dia tampak bahagia. Pada minggu ketiga mulailah aku cerita tentang orang-orang yang perlu disantuni. Anak yatim dan janda terlunta-lunta. Kami yang mudah tersentuh sangat terharu. Tapi jadi pilu ketika aku mulai mengemukakan ingin menolong seorang janda beranak 2 dengan cara menikahinya. Istriku menangis. Dari tatapannya aku tahu hatinya teriris. Tapi tekadku tak terkikis. Kupeluk dia. Di telinganya kubisikkan betapa aku mencintai dia dan berjanji semua takkan berubah. Istriku menatapku. Temukan aku dengannya. Kalau aku dan dia cocok, tak ada alasan bagiku untuk menghalangimu, katanya. Matanya basah, kucium keningnya, kuusap-usap rambutnya sampai dengkurnya terdengar. Dia terlelap di pelukanku. Akhirnya di rumahku kedua perempuan itu bertemu. Istriku tampak tegang. Gini tampak salah tingkah. Tetapi berapa saat kemudian mereka salaman. Istriku minta aku meninggalkan mereka berdua saja. Aku pun menurut. Dari jauh aku melihat keduanya mulai bicara. Lama-lama mereka tertawa-tawa berdua. Keduanya nampak akrab. Wah, aku lega. Hajatku ada di depan mata. Sejak pertemuan itu kedua perempuanku kian akrab. Kadang-kadang mereka saling mengirimi makanan. Tentu saja
Aku senang jadi kurir mereka. Hingga suatu pagi, ketika hendak menyelipkan puisi di rumah Gini, aku mendapati rumah Gini lengang. Suara keributan anak-anak Gini hendak siap-siap berangkat sekolah tak kudengar. Aku curiga. Ku ketuk rumahnya berkali-kali. Tak ada jawaban. Aku semakin keras mengetuk pintu. Sepi. Ku gedor dan ku gedor lagi pintunya. Kali ini Ibu Karto, tetangga sebelah rumah, muncul dan mengabarkan bahwa Gini dan anak-anaknya pulang ke kampung halaman untuk menyiapkan pernikahan Gini dengan kepala sekolahnya. Oh, Gini, perempuan ranum yang hendak kujadikan istri kedua, akan menikah tanpa memberitahuku sama sekali. Perasaan tersinggung, malu, kecewa, dan kehilangan berbaur jadi satu. Tetapi aku harus kerja karena hari ini akan ada pemeriksaan keuangan dari kantor pusat. Aku sebagai pejabat keuangan harus ada di tempat. Aku terpaksa seharian kerja dengan keadaan mirip orang sekarat. Waktu pun berlalu lambat. Tetapi akhirnya jam kantor pun usai sudah. Mendadak aku ingat istriku dan merasa kangen luar biasa. Aku tersadar. Gini, istriku adalah orang yang paling bisa menerima keadaanku. Ketika gajiku pas-pasan dulu, dia tetap menerima tanpa mengeluh. Ketika istri orang lain sibuk memikirkan alat-alat kecantikan, istriku sibuk memikirkan agar kami sekeluarga bisa makan. Ketika aku melarangnya bekerja karena Dina masih butuh perhatian, dia menerimanya tanpa syarat. Ketika aku ada persoalan dengan mantan bos di kantor, di telinganya aku jejali keluh kesah. Dan kini, ketika Gini mengkhianatiku, ingin rasanya aku pelugami dengan berteriak betapa tak ada perempuan lain yang lebih aku butuhkan dalam hidupku selain dia. Sepeda motorku kebut dengan kecepatan tidak kira-kira. Sampai di rumah, aku curiga. Aku mendapati rumah kosong. Ku periksa pot tempat Gini biasa menyimpan kunci kalau dia harus pergi ketika jam-jam aku pulang. Aku mendapati kunci rumahku dan selembar kertas. Ku baca surat itu. Mas Poli, aku dan Dina ada di rumah emak. Aku bukan penulis puisi, tetapi semoga yang akan kusampaikan ini bisa kau mengerti. Ketika hubungan kita seperti dua orang asing dalam sebuah ruangan, ada seorang pria yang perhatiannya membuatku berbunga-bunga. Tapi kemudian aku sadar, Mas, bahwa cinta itu seperti tanaman. Dia bisa mati kalau kita tak merawatnya. Nah, cinta yang kita bina sudah layu, hampir mati. Kalau aku mencoba merawat tanaman itu, kalau aku juga mencoba merawat tanaman lain, bagaimana mungkin aku bisa yakin kalau kedua-duanya bisa hidup? Sedangkan merawat satu tanaman saja, aku tidak bisa. Oleh karenanya aku memutuskan merawat cinta kita dan mematikan cinta-cinta lain. Bagiku keluarga ada di atas segala-galanya, Mas. Tapi takdir bicara lain. Mas memilih hendak membawa tanaman lain dengan cara menikah lagi. Bagiku dua orang istri terlalu banyak dalam sebuah pernikahan, dan susah bagiku untuk berbagi perasaan. Daripada tertekan, akhirnya pagi ini kuputuskan untuk melayangkan gugatan cerai ke pengadilan agama. Dengan demikian, kita bisa bahagia dengan merawat satu cinta di keluarga masing-masing. Mas menikah dengan Gini, aku pun akan bahagia karena Mas Mono, tetangga kita yang pernah memberikan perhatiannya kepadaku itu, berjanji akan menikahiku begitu selesai masa idahku.
Salam, Gami. Aku tercekat. Bang, aku merasa tubuhku dipukul-pukul martil hingga lenyap terkubur dalam rencana-rencanaku sendiri. Kupandangi rumah Mono. Aku ingin membunuh penjaga tua itu. Terima kasih.